Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Nah, kali ini kita membahas materi kimia kelas 10 semester 2 bab yang keempat, yaitu hukum-hukum dasar kimia. Nah, materi ini merupakan pengantar untuk kita bisa masuk ke bab stoikiometri atau perhitungan kimia. Nah, makanya langsung saja kita bahas ada beberapa hukum-hukum dasar kimia. Nah, yang pertama ada hukum kekekalan massa yang ditemukan oleh Lavoisier. Hukum ini berbunyi sebagai jika suatu sistem itu tertutup ya, berlangsung secara tertutup, maka massa zat sebelum reaksi akan sama dengan total massa dari zat-zat setelah reaksi, begitu ya. Jadi kalau kita totalkan massa reaktan itu sama dengan massa produknya. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Di antara reaksi berikut ini yang tidak mengikuti hukum kekekalan massa adalah, nah berarti sesuai tadi bahwa sama, nah kita bisa jumlahkan saja ya, jumlahnya sama. Kita lihat di sini yang pertama, A 5 gram belerang dengan 10 gram tembaga menjadi 15. Nah, kalau kita jumlahkan ya, 5 tambah 10 jadi 15 berarti benar. Lalu ada 5 gram belerang ditambah 3,5 gram besi menjadi 5,5, ini juga betul. Nah, kita lihat di sini 5 gram belerang ditambah 10 jadinya 10. Nah, maka ini tidak mengikuti hukum kekekalan massa. Nah, maka jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada sebanyak 12,8 gram sulfur dioksida atau SO2 ya, dibakar dengan 3,2 gram gas oksigen. Gas sulfur trioksida yang terbentuk sebanyak. Nah, ini sebenarnya kita bisa tuliskan ya 12,8 dengan 3,2. Maka kalau ini mengikuti hukum kekekalan massa, berarti total dari SO3 ini tinggal kita tambahkan saja 12,8 ditambah 3,2. Nah, sangat simpel ya teman-teman. Jadinya 16 gram begitu ya. Nah, begitupun kalau misalkan yang ditanya adalah si O2 misalkan gitu ya. Maka tinggal dikurangi saja 16 dikurang 12,8. Itu hanya jenis-jenis soal saja ya. Perbedaan apa yang ditanyakan. Nah, maka penyelesaiannya adalah dikurangkan gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke hukum yang kedua, ada hukum perbandingan tetap atau disebut juga hukum Proust. Itu berbunyi bahwa perbandingan massa dari zat-zat pembentuk suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, maka kemudian ini disebut sebagai hukum perbandingan tetap. Nah, di sini sudah ada contoh soal ya, direaksikan gas nitrogen dan gas oksigen dengan perbandingan massa sebagai berikut. Sudah ada tabelnya di sini. Ada massa N, massa O dan massa nitrogen oksida. Nah, berdasarkan tabel tersebut, perbandingan massa N dan O dalam oksida nitrogen yang dihasilkan adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kalian cari itu adalah cari di mana massa dari unsurnya kalau kita tambahkan nih itu sama dengan massa dari zat hasil reaksi. Di sini nitrogen oksida ya. Nah, kita cari misalkan nih, yang pertama ada 7 tambah 15 apakah sama dengan 19? Ternyata tidak gitu ya. 9 tambah 12 apakah sama dengan 19? Juga tidak. 14 ditambah dengan 24 itu ternyata sama dengan 38. Nah, maka kita bisa pakai data ini sebagai perbandingannya gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini ada 14 gram
berbanding dengan 24 gram. Nah, seperti biasa kalau perbandingan itu harus disederhanakan. Sederhanakan itu caranya ya kita bagi saja. Nah, yang paling mudah adalah bagi 2 dulu. Sama-sama bagi 2. Maka jadinya adalah 7 berbanding 12. Nah, apakah masih bisa disederhanakan? Kalau misalkan tidak, maka inilah perbandingan dari unsur-unsur tersebut. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, gimana, masih mudah kan tentang hukum perbandingan tetap? Kita lanjut nih, ada soal yang kedua. Jika yang direaksikan 24 gram nitrogen dan 36 gram oksigen, tentukan. Nah, kalau soal seperti ini kita bisa jawab ya. Yang pertama itu tulis dulu nitrogen, kemudian ditambahkan oksigen akan menjadi nitrogen oksida ya. Oke, kemudian tuliskan mula-mula ya, massa mula-mula. Kemudian ada nanti yang bereaksi ya, dan yang tersisa. Kemudian kita tulis nih mula-mulanya dia ada 24 gram nitrogen dan 36 gram oksigen ya. Nah, tadi perbandingan sudah kita dapat, nitrogennya itu perbandingannya 7 berbanding 12. Nah, gimana sih cara melihat siapa yang tersisa dengan siapa yang habis? Nah, kita bisa dibagikan saja 36 dengan perbandingannya 12, 24 dengan 7 gitu ya. Maka kalau kita bagi, hasil yang paling sedikit itu adalah di sini ya 3. Oke, sementara di sini 3, sekian. Nah, maka sudah pasti yang habis adalah yang paling kecil. Ya, 3 dengan 3, sekian yang paling kecil, maka ini yang bereaksinya 36 gram. Nah, untuk melihat berapa sih nitrogen yang bereaksi, tinggal kita kali saja 7 dikali 3. Oke. Nah, karena O12 di sini kali 3, maka 7 juga harus dikali 3, maka jadinya 21 gram. Nah, ini yang bereaksi, maka yang didapat nitrogen oksidanya. Oke, nitrogen oksida di sini yang didapat tinggal kita tambahkan saja, yaitu 57 gram. Nah, kita bisa lihat siapa yang tersisa di sini adalah nitrogen ya. Nah, berapa banyak? Dikurangkan saja, mula-mula dikurang sama bereaksi 3 gram. Oke, ini untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sudah dapat jawabannya. Yang pertama 57 gram. Kemudian yang kedua adalah yang tersisa ya, nitrogen. Lalu yang ketiga itu ada 3 gram nitrogen. Oke, sampai di sini untuk part 1 hukum-hukum dasar kimia. Nah, sampai bertemu di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.